Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia adalah makhluk yang suka mengeluh. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Apabila dia ditimpa oleh musibah, kesempitan, keburukan, maka dia akan mengeluh. Namun apabila dia diberikan kebaikan, diberikan kelonggaran, berupa harta dan sebagainya, maka dia akan menahan, kikir. Itulah sifat dasar manusia yang suka mengeluh. Apa yang Allah sudah berikan padanya, dia selalu keluhkan. Dia selalu merasa kurang. Sebanyak apapun yang dia telah peroleh, senantiasa merasa kurang. Namun tentunya Islam datang membawa akhlak yang terpuji. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak yang tadinya buruk menjadi baik. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima masalih al-akhlaq," dalam riwayat lain makarim al-akhlaq. Hanya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka bagaimana Islam memandang sifat manusia yang suka mengeluh tersebut? Tentunya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang terkadang kita anggap remeh. Akan tetapi ternyata sejatinya nikmat tersebut adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Di mana ketika kita renungi nikmat-nikmat tersebut, maka akan tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam kondisi aman di tempat tinggalnya. Dia aman di lingkungannya, bersama keluarganya, bersama masyarakat sekitarnya. Tidak mendapati kekurangan apapun itu. Mu'afan fi jasadih, kemudian sehat badannya. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak sedang sakit. Indahu qutu yaumih, kemudian dia memiliki makanan pokok yang bisa dia makan pada hari tersebut. Fa ka'annama hizat lahu dunya. Maka seolah-olah dikumpulkan baginya dunia seluruhnya. Apa yang lagi? Apalagi yang mau diharapkan? Apalagi yang mau diinginkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasa aman kita di rumah kita, di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, kita bisa hidup dengan damai, bisa hidup dengan nyaman bersama keluarga kita, bersama tetangga-tetangga kita, saudara-saudari kita, orang tua kita, dan juga sehat badan kita, dan juga kita bisa makan meskipun terkadang makanan tersebut sederhana, tetapi bisa menegakkan tulang belakang kita sehingga kita mampu untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Apalagi yang mau diharapkan? Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Hidup yang damai, di mana ini adalah nikmat yang agung sebenarnya. Yang ketika kita merenungi nikmat tersebut, maka tentunya kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dengan hati kita yakin bahwasanya nikmat tersebut hanya dari Allah SWT saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena skill yang kita miliki, kecerdasan kita dan sebagainya, tapi murni karunia dari Allah SWT. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah berfirman, dan apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah saja, bukan dari yang lainnya. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Di mana kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian berikutnya, kita realisasikan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Mata yang Allah berikan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tangan, kaki, kita gunakan tangan kita untuk hal yang baik, membantu saudara-saudari kita. Kaki kita langkahkan kepada tempat-tempat yang baik. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan pernah sanggup kita hitung, kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Karena syukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Tidak cukup dengan kita yakini nikmat tersebut dari Allah saja. Tetapi syukur haruslah kita yakini nikmat tersebut dari Allah dengan hati kita. Kemudian kita ucapkan dengan alhamdulillah. Kemudian
kita realisasikan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah, berbuat baiklah wahai pengikut Daud, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan hanya sedikit saja hamba-hambaku yang bersyukur. Karena syukur haruslah tercapai dengan 3 kondisi tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.